Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian. Di awal tahun baru tahun 2023 kita akan melaksanakan perjamuan kudus bersama-sama di awal tahun ini. Dan kami mengucapkan selamat beribadah di ibadah onsite dan live streaming GKI Prambanan. Dan bagi segenap anggota jemaat dan simpatisan GKI Prambanan dan juga jemaat yang lain yang bergabung bersama kami, semoga ibadah ini dapat membawa berkat dan memperteguh iman percaya kita kepada Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kebaktian pada hari ini Minggu 1 Januari 2023 dipimpin oleh Pendeta Yuniar Kartika Hapsari. Warta Lesan, perayaan Natal Komisi Anak. Melalui warta ini diberitahukan bahwa Komisi Anak akan mengadakan perayaan Natal pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023. Waktunya pukul 16.00 WIB. Tempat di GKI Prambanan. Dipimpin oleh Pendeta Yuniar Kartika Hapsari. Mohon perhatian orang tua anak sekolah minggu dan kehadiran anak sekolah minggu. Demikian warta lesan minggu ini. Untuk warta selengkapnya dapat Ibu saudara-saudari baca di WhatsApp yang sudah di-share di grup GKI Prambanan. Panggilan beribadah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan. Yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Umat yang terkasih dalam Tuhan, Mazmur tersebut mengajak setiap kita untuk menyadari karya pemeliharaan Tuhan di sepanjang hidup kita. Terlebih ketika pada hari ini kita diberikan kesempatan menyambut hari baru di tahun 2023. Dengan bangkit berdiri bersama-sama kita pujikan KJ 3, bait pertama dan keempat. Kami puji dengan riang. Hati kami pun mekar, kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi, beri sinar-Mu menyerang.
Tuhan, marilah bersama-sama kita mendasari ibadah ini dan kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan semesta dan setia beserta dengan kita. Amin. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Tuhan senantiasa mengundang setiap kita untuk hidup dalam kasih. Namun dalam prosesnya seringkali kita belum mengasihi Allah dengan sepenuh hati. Kata dan perbuatan yang kita lakukan seringkali mendukakan hati sama kita. Saat ini sejenak marilah kita memohon pengampunan dosa di hadapan Tuhan atas segala perbuatan yang kita lakukan. Oleh karena itu, mari ungkapkan pengakuan dan penyesalan dosa kita di hadapan Tuhan di dalam doa. Mari kita memasuki doa-doa pribadi di dalam hati dengan menyesali segala dosa. Umat berdoa secara pribadi. Ya Tuhan Maha Pengasih, saat ini kami datang ke hadirat-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, karena dalam keseharian hidup kami masih sering melakukan perbuatan yang mendukakan hati Tuhan dan sesama. Saat ini kami mohon pengampunan Tuhan atas segala kesalahan yang kami lakukan. Tuntunlah kami dalam menjalani tahun 2023 ini agar kami dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Mari kita mengangkat pujian KJ 26 bait pertama dan kedua. Mampirlah dengar doaku. Yesus penebus
untuk bangkit berdiri. Kini terimalah berita anugerah dari Tuhan yang didasarkan dari Yeremia 29 ayat 11 yang berbunyi demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Dengan tetap berdiri, mari kita pujikan NKB 119 bait 1 dan 3, nyanyikan lagi bagiku. Dipersilakan duduk. Mari kita bersatu dalam doa. Sungguh indah dan ajaib benar ya Tuhan, Engkau firman kehidupan yang menyata di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini sungguh kami bersyukur Engkau memberikan kami kesempatan, Engkau mengizinkan kami untuk menapaki hari pertama di tahun 2023. Banyak harap, banyak ingin, banyak cita-cita yang kami bayangkan akan terwujud di tahun ini. Dan kami ingin mendasari hari-hari kami, kehidupan kami, khususnya saat ini dengan membaca dan merenungkan kebenaran sabda-Mu. Biar sabda-Mu yang selalu menjadi fondasi kehidupan kami. Setiap saat, setiap hari, khususnya di awal tahun ini, supaya boleh menjadi kekuatan bagi kami, supaya boleh menjadi penghiburan bagi kami, supaya terus mengingatkan kepada kami janji Tuhan yang ajaib, indah dan mulia, dan pasti akan digenapi dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu saat ini Tuhan, kami dengan hati yang rendah tunduk di hadapan Tuhan, memohon rahmat dan berkat serta hikmat dari Tuhan, supaya boleh membaca dengan sungguh, boleh mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, dan selanjutnya kami boleh memperjuangkan firman Tuhan untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami siap mendengarkan kebenaran sabda-Mu, kami siap menggumulkan dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan Injil terambil di dalam Kitab Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46.
penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tata kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku teranjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan akan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami akan memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami akan mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah daripadaku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak merawat aku." Lalu mereka pun menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat sisaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Selamat tahun baru Bapak Ibu Saudara-saudari. Selamat tahun baru adik-adik. Sudah siap dengar cerita? Sudah siap ngantuk? Enggak ya, kita bersyukur hari ini akan beribadah, telah beribadah dan anak-anak biasanya ikut perjamuan kudus kalau waktu perjamuan kudus, tapi ini mau ikut dengar cerita juga ya? Boleh ya, Bapak Ibu Saudara-saudari dan adik-adik, tahun baru kita bersyukur bisa masuk di hari ini. Banyak saudara-saudara kita yang tumbang di perjalanan, bukan karena tumbang ya, karena memang waktunya sudah selesai bagi mereka. Ada yang lahir, ada yang berpulang di tahun 2022 dan
kita bersyukur kita mulai menapaki tahun 2023. Sudah bikin resolusi? Kepengen apa tahun 2023? Yang 2022 kemarin terlaksana, terwujud? Ada yang terlaksana? Ada yang tidak? Resolusi langsing seperti saya tidak pernah terwujud. Dari tahun ke tahun ini juga diulang, kita lihat nanti di Desember menjadi langsing atau tetap langsung ya. Kalau kita memasuki tahun baru biasanya ditanya ada keinginan apa ya. Kita berharap semua keinginan kita berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, bahkan ujung-ujungnya ingin segala sesuatu berhasil dengan baik. Tapi biasanya ketika kita ditanya tujuan, itu pasti akhir dan muaranya adalah diri kita sendiri ya. Kita ingin tahun depan ini keluarga kita berhasil semuanya, pendidikan anak-anak kita atau kita yang sedang menempuh pendidikan lanjutan kepengen pendidikannya berjalan dengan baik. Keuangan pengen berhasil atau enggak? Oh pasti ya. Kesehatan wah nomor 1, kita juga ingin pelayanan ke depan kita baik, karir kita baik, pertemanan kita baik, belakangnya adalah kita, keluarga kita, pelayanan kita, keuangan kehidupan kita. Seringkali kita ketika ingin berhasil itu perjuangan apapun ditempuh, mengorbankan banyak hal itu ditempuh, segala tenaga, waktu, pikiran, kesehatan, bahkan kita mulai bermimpi bahasa Inggris, berdoa terus gitu ya. Tadi malam ada yang jam 12 berdoa secara khusus. Ada Pak Slamet ya, yang lain secara khusus, mana ini kembang apinya kok belum meledak. Ada yang seperti saya nunggu sampai setengah 12, bangun-bangun sudah jam 1, wah kelewatan tidak nonton. Orang mulai berdoa di awal-awal ini, wah kenceng banget doanya, memanjatkan harap supaya di tahun depan semuanya berjalan dengan baik. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, doa apa yang awal hari ini, awal tahun ini dinaikkan? Ada doa khusus? Ada keinginan khusus? Ya, ada satu contoh doa yang akan saya bacakan untuk kita sekalian. Doanya seperti ini. Oh Yesus, Dikau yang berhati lemah lembut, dengarkanlah kami. Bebaskanlah kami ya Yesus, dari hasrat ingin dihargai, dari hasrat ingin dicintai, dari hasrat ingin ditinggikan, dari hasrat ingin dihormati, dari hasrat ingin dipuji, dari hasrat ingin diutamakan ketimbang orang lain, dari hasrat ingin dimintai pendapat, dari hasrat ingin disetujui. Bebaskanlah kami dari ketakutan karena terhina, dari ketakutan karena dicemooh, dari ketakutan karena difitnah, dari ketakutan karena dikecam, dari ketakutan karena dilupakan, dari ketakutan karena diolok-olok, dari ketakutan karena dipersalahkan, dari ketakutan karena dicurigai. Yesus, anugerahi kami rahmat untuk berhasrat agar orang lain lebih dicintai ketimbang kami, agar orang lain dihormati ketimbang kami, agar di mata dunia orang lain bertambah dan kami berkurang, agar orang lain dipilih dan kami dipinggirkan, agar orang lain dipuji dan kami tidak dianggap, agar orang lain lebih diutamakan daripada kami dalam segala hal, agar orang lain menjadi lebih kudus daripada kami, justru karena kami selayaknya menjadi kudus. Amin. Doa ini Bapak Ibu saudara-saudari adalah doa Uskup Rafael Mary Del Val. Ini tahun 1865 sampai 1930 masa hidupnya, yang merupakan sekretaris negara untuk Santo Pius X. Ada yang doanya seperti tadi? Atau kebalikannya? Ya, di doa ini tuh inginnya diri sendiri yang di bawah,
diri sendiri yang tidak usah dilihat, diri sendiri yang sudahlah gitu ya. Ada lagu sekolah minggu, aku di belakang, Yesus di depan. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus disembahku di tempat paling belakang. Betul begitu? Doa ini bunyinya begitu. Tapi kalau lagu setelah minggu, Tuhan Yesus yang di depan, kita yang di belakang. Kalau doa ini yang saya bacakan, doa Uskup Rafael, justru inginnya orang lain. Aku di belakang-belakang saja, tidak apa. Nah, seringkali ini yang berkebalikan dengan kehidupan manusia saat ini. Inginnya justru kita yang di depan, orang lain yang ada di belakang. Nah, doa ini Bapak Ibu Saudara-saudari selaras dengan pengajaran Tuhan Yesus Kristus di Injil yang kita baca bersama-sama, Matius 25 ayat 31 sampai 46, yang mengingatkan kita akan adanya penghakiman di hari akhir. Nanti di hari akhir itu orang dibagi menjadi 2 kelompok, domba dan kambing. Kalau kambing suaranya kambing, mbek, kucing, kata Bapak Ibu hafal ya. Ini tadi yang kambing yang mana? Yang domba yang mana? Seringkali orang tuh gini, kalau domba itu yang pengikut Tuhan, kalau kambing itu yang tidak ya. Seringkali dipisahkan begitu. Padahal kalau di bacaan kita, pemisahan, pembedaan antara domba dan kambing itu bukan yang percaya dan tidak. Seringkali orang beranggapan yang percaya itu domba, yang tidak percaya adalah kambing. Padahal pemisahan kambing dan domba itu terkait bagaimana seseorang peduli pada yang menderita. Kalau kita peduli pada yang menderita, itu pasti domba. Suaranya? Kalau kita tidak peduli, maka kelompok domba yang suaranya aku podo wae. Ya, makanya jangan salah kalau nggak bisa membedakan kambing dan domba. Tapi Tuhan mengatakan pembedaannya justru pada apa yang dilakukan ketika ada di dunia. Semasa hidup kita, itu yang nanti membedakan di hari akhir kita kelompok kambing atau kelompok domba. Bagaimana orang itu memperlakukan orang lain, yang itu kemudian dikatakan di bacaan kita, sang raja mengatakan di ayat 40, raja itu menjawab pada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi bedanya di situ, bukan antara percaya dan tidak percaya, tapi melakukan, memanusiakan manusia lain atau tidak. Nah, ini sebenarnya simpel Bapak Ibu Saudara-saudari. Kalau bisa melakukan untuk seseorang yang paling hina, maka pasti bisa melakukan untuk siapa saja. Kalau melakukan yang baik, membalas kebaikan kepada orang yang melakukan baik, memberikan kebaikan, perhatian kepada orang yang punya jabatan tinggi, kedudukan tinggi, orang terhormat, orang kaya misalnya, itu gampang. Tapi kalau kita bisa yang paling rendah, maka yang lain-lain itu juga bisa dilakukan. Tapi sebaliknya, kalau tidak melakukan, nah itu masuk ke golongan yang kambing. Ayat 45, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan, tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukan juga untuk aku. Nah, ini Bapak Ibu Saudara-saudari dan adik-adik menjadi dasar pijakan kita di hari pertama tahun 2023. Orang boleh bercita-cita, orang boleh berkeinginan, orang boleh menghayalkan segala sesuatu, harapan ya, dan semuanya itu yang boleh terjadi di tahun ini tuh boleh. Tuhan tidak mengatakan tidak boleh. Tapi kita diingatkan sekali lagi, jangan hanya untuk diri kita sendiri, tapi ingatlah juga orang lain, khususnya orang-orang yang paling hina,
yang memang harus diperhatikan. Kenapa? Karena di sanalah kita menemukan Tuhan. Orang-orang yang benar itu bertanya, maka orang-orang benar itu bertanya, Tuhan, bila mana kami melihat Engkau? Justru orang-orang benar itu heran, kapan ya saya melihat Tuhan? Kapan ya saya melakukannya? Kok saya tuh dimasukkan kelompok domba? Lalu yang kambing itu di ayat 44 bertanya, kapan apa orang-orang yang seperti apa terakhirnya, dan kami tidak melayani Engkau? Justru bertanya, seolah-olah aku sudah melakukan, tapi kok aku dimasukkan dalam kelompok yang tidak melakukan. Nah ini karena yang kelompok kambing itu pamrih. Dia merasa sudah melakukannya, padahal menurut Tuhan enggak, pasti ada sesuatu. Karena ada keinginan, karena tidak ada ketulusan. Tapi kalau yang domba, saking melakukannya itu sampai enggak sadar bahwa itu sebuah kebaikan yang dimau oleh Tuhan sendiri. Jadi hari ini kita belajar itu Bapak Ibu Saudara-saudari, tidak ada yang salah dengan resolusi. Tidak ada yang salah dengan harapan, keinginan, cita-cita, keberhasilan, kelancaran ya, berkat-berkat yang kita harapkan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan mengingatkan, berpesan pada para murid pada saat itu supaya memanusiakan manusia orang lain pun itu juga harus terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Semakin hari kehidupan manusia itu semakin individualis, Bapak Ibu Saudara-saudari, sudah enggak seperti zaman-zaman dulu. Orang Indonesia dulu terkenal dengan orang yang ramah. Sekarang sih masih, tapi ditambahi lagi kalau kita baik kepada orang lain, itu orang baik apa enggak ya, nanti ternyata saya dibohongi. Kita bersikap baik, ternyata orang itu enggak baik pada kita. Terus berpikir yang aneh-aneh, yang macam-macam, terus akhirnya kita ya sudahlah, cuek saja. Seharusnya kita tahu melakukan kebaikan, tapi kita berpikir orang itu jahat sama kita, enggak usah. Akhirnya batal melakukan kebaikan. Kita melakukan kebaikan kepada orang lain, lalu kita berpikir, kita tuh enggak pernah diterima kebaikan kita, dicacat, disalahke, dicari kekurangannya, udah enggak usah melakukan kebaikan. Terus akhirnya tidak melakukan lagi. Nah di saat-saat seperti ini justru Tuhan mengingatkan kepada kita supaya memiliki hati yang punya tempat untuk orang lain. Yang tadi di bacaan kita ya, orang-orang yang perlu tumpangan, orang-orang yang harus diberi makan karena lapar, orang-orang yang haus harus diberi minum, orang-orang asing harus diberi tumpangan, orang yang telanjang diberi pakaian, orang yang sakit dirawat, yang dalam penjara dikunjungi. Jadi kehadiran kita tuh dirasakan oleh orang lain dengan sungguh. Jangan menjadi orang-orang yang abai kepada orang lain, tahu-tahu harinya sudah berlalu. Seperti saat ini kita sering mengatakan, loh tahu-tahu kok sudah 2023 ya, kemarin rasanya cepat sekali gitu ya, seolah-olah berjalan begitu saja lalu kita tidak melakukan apa-apa. Nah kita hari ini diingatkan untuk begitu. Karena suatu saat Bapak Ibu Saudara-saudari, kita pun akan menjadi orang yang mungkin dalam keadaan haus, yang perlu diberi minum oleh orang lain. Jadi kalau bacaan ini tuh seolah-olah kita kalau mau jadi domba harus melakukan kebaikan pada orang lain. Padahal kita tuh enggak selalu dalam posisi yang harus melakukan. Kadang kita itu ada posisi yang menerima. Kadang hidup kita susah, sulit, seolah-olah kita butuh bantuan orang lain, perlu minum karena kita kehausan dalam menjalani kehidupan ini, karena kita lapar, karena terlalu banyak masalah dalam kehidupan kita, orang lain hadir untuk menolong kita. Ketika kita seolah-olah tidak berpakaian itu bukan berarti telanjang itu tidak pakai baju ya, tapi ada orang-orang yang rasanya tuh ditelanjangi, malu ketika ada dalam masalah hidup. Pernah ada orang yang begitu, seperti dipermalukan karena ada masalah hidup. Tapi orang lain tuh datang memberikan pakaian, artinya memberi dukungan, memberi doa,
menguatkan, itu memberi pakaian loh, menutup malunya kita, bukan dipelototi. Pelototi itu ya artinya disalah-salahkan terus, tambah dijatuhkan, dijerumuskan. Seringkali mungkin kita yang tidak berpakaian. Mungkin kita butuh tumpangan dalam hidup kita tuh lelah. Kita butuh tempat untuk bersandar. Nah, ada orang yang memberikan hatinya untuk kita tumpangi, cerita ya itu. Makanya di awal tahun ini kita diingatkan, ketika kita memanusiakan orang lain pun juga diberi tugas oleh Tuhan untuk memanusiakan orang lain. Berarti orang lain itu memanusiakan kita. Jadi hari ini kita berjalannya seperti rel kereta api. Di satu sisi ada harapan, keinginan yang akan kita tuju, tapi di saat yang sama juga kita punya tugas untuk memanusiakan orang lain. Selamat bergumul, selamat memanusiakan orang lain, selamat dimanusiakan oleh orang lain, karena pada hakikatnya hidup ini adalah memanusiakan dan dimanusiakan oleh orang lain. Tuhan mengasihi kita, amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengaku iman percaya bersama dengan orang percaya di seluruh dunia dan di sepanjang abad dengan mengungkapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan untuk kembali. Mari jemaat Tuhan, kembali kita bersatu hati, kita menaikkan doa syafaat kita. Ya Tuhan, di pagi yang teduh ini kami mengucap syukur boleh bersama-sama beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan, menaikkan doa kami, dan juga mendengar kebenaran sabda Tuhan. Firman yang mendasari hari pertama kami di tahun 2023 ini mungkin sangat sederhana, tapi mungkin juga tak mudah untuk kami lakukan. Kami tetap percaya, walaupun tak mudah bukan berarti tak mungkin. Karena ketika Tuhan memanggil kami untuk melakukan segala sesuatu, maka Tuhan juga yang akan memperlengkapi kami. Tuhan ingatkan kami supaya kami boleh memperlakukan orang lain dengan baik. Pada saat itu juga Tuhan juga mengutus orang lain untuk memperlakukan orang lain dengan baik. Itu artinya ketika kami melakukan kebaikan untuk orang lain, pada saat yang sama kami juga akan menerima kebaikan dari orang lain. Bahwa hidup ini Tuhan tak hanya sekedar untuk kepentingan kami sendiri. Ada orang-orang lain yang Tuhan utus, Tuhan panggil untuk mengisi kehidupan kami bersama-sama. Ada orang lain yang Tuhan panggil untuk mewarnai kehidupan kami, untuk membuat dinamika kehidupan kami semakin berwarna di dalam Tuhan. Oleh sebab itu kami mensyukuri kehidupan kami, termasuk juga setiap orang yang ada dalam kehidupan kami. Anggota keluarga kami, rekan-rekan kerja kami, tetangga kami, rekan sepelayanan kami, atau siapapun orang yang kami jumpai dalam kehidupan kami, itu adalah orang-orang yang Tuhan panggil untuk bisa hidup bersama dengan kami, dan kami mensyukuri untuk keberadaan mereka. Kami berdoa tahun ini menjadi tahun yang penuh harap,
tahun yang penuh rahmat dan berkat. Sekalipun mungkin banyak hal yang belum terwujud, belum dapat dilakukan di tahun 2022, tapi kami yakin di tahun ini Tuhan memberikan kesempatan lagi bagi kami untuk boleh hidup lebih baik lagi. Mungkin kami bergumul akan kesehatan kami bergumul untuk relasi dalam keluarga kami bergumul untuk pendidikan anak-anak kami, masa depan anak-anak kami bergumul akan hal ekonomi, segala ketakutan yang mungkin saat ini sedang ada dalam hidup kami. Kami sungguh serahkan semuanya kepada Tuhan, karena kami yakin kami dapat melaluinya semua karena ada Tuhan yang dengan setia menuntun langkah kami. Bahkan ketika kami merasa tak mampu lagi berjalan, Tuhan menggendong, membopong kami supaya kami dapat terus melangkah di jalan kehidupan kami ini hingga kami sampai pada tujuan yang Tuhan tentukan. Saat ini kami berdoa untuk gereja kami GKI Prambanan. Kami mengucap syukur Tuhan tak pernah meninggalkan kami dalam setiap karya dan pelayanan. Melewati masa-masa yang tak mudah di saat pandemi ini, tetapi Engkau terus memberikan rahmat dan hikmat bagi kami. Hari lepas hari boleh tetap melakukan pelayanan kami, sekalipun masih banyak kekurangan di sana sini, tetapi kami terus berusaha melakukan yang terbaik. Tuhan berikan pertolongan bagi kami, majelis jemaat bersama dengan anggota jemaat, bersama dengan simpatisan dan juga tamu yang beribadah dengan kami, boleh bersatu hati, boleh bersinergi, saling melayani, saling melengkapi untuk memuliakan nama Tuhan. Apa yang menjadi keperluan, kebutuhan pelayanan kami yakin Tuhan yang akan mencukupkan, dan apa yang harus kami lakukan juga Tuhan menunjukkan. Berikan kami hikmat untuk mengetahui apa yang harus kami lakukan di dalam pelayanan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Engkau curahkan kesehatan, rahmat, berkat, sukacita, kedamaian bagi mereka, dan Engkau senantiasa memelihara kehidupan mereka. Bagi jemaat yang sedang sakit, kami teringat akan saudara kekasih kami, Ibu Sriatun, kami teringat Ibu Meta Emawati, kami teringat Ibu Kori Anakota, kami teringat Ibu Priskila Yeni, Bapak Istiar yang ada bersama dengan kami, Bapak Bambang Sukendro, dan juga yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya. Tuhan mengenal kami, Tuhan juga tahu apa yang saat ini sedang kami alami, sedang kami hadapi. Tuhan memberikan kami kesabaran, kekuatan, kesehatan, supaya boleh melalui masa-masa ini dengan baik. Kami berdoa Tuhan, supaya di tahun ini Engkau tetap memberikan kekuatan, semangat, harapan bagi kami untuk boleh menapaki hari lepas hari hingga penghujung tahun ini dan juga tahun-tahun yang akan datang. Kami boleh melangkah dengan mantap di dalam pertolongan Tuhan dan menyerahkan semuanya dalam kuasa Tuhan sambil terus melakukan apa yang menjadi bagian kami. Kami terus berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang tinggal dalam situasi dan keadaan yang kurang nyaman. Mereka yang menjadi korban bencana alam, mereka yang masih hidup di bawah krisis kemanusiaan perang, dan juga mereka yang saat ini sedang ada di dalam banyak masalah dan beban berat. Kami yakin dan percaya Engkau ada bersama dengan mereka. Bahkan di tahun ini mungkin juga tahun yang penuh harap bagi mereka. Engkau tidak membiarkan mereka kecewa, dan Engkau tetap akan terus bersama menuntun, memberikan harap bagi mereka. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya hari ini dan juga hari-hari selamanya dalam kehidupan kami. Engkau yang empunya dan Engkau yang akan senantiasa menolong dan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Kita akan masuk di dalam persembahan. Mari kita mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 8. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ungkapan syukur persembahan bisa dilakukan melalui yang pertama, bagi jemaat yang mengikuti secara onsite bisa mempersembahkan persembahannya di depan kotak yang telah
tersedia di depan. Terus yang kedua, bagi jemaat yang di rumah apapun yang mengikuti secara live streaming bisa mempersembahkan persembahannya melalui Bank Mandiri, melalui transfer di nomor rekening Bank Mandiri 138-017-102679. Demikian, mari kita pujikan nyanyian KJ 287B, bait 1 dan 2, sekarang beri syukur. kita mempersembahkan persembahan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sangat bersyukur Tuhan buat anugerah kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami di awal tahun ini. Kami yakin dan percaya berkat Tuhan, anugerah Tuhan senantiasa menyertai kami. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kami bisa mempersembahkan persembahan bagi pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini maupun untuk kerajaan di dunia ini Bapa. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati jemaat Tuhan di tempat ini dalam segala aktivitas mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, apapun yang mereka kerjakan bahwa Tuhan di awal tahun ini, berkat Tuhan, anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan senantiasa di dalam kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ini doa ucapan syukur kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan masuk dalam pelayanan perjamuan kudus. Kita akan saat hening saja. Jemaat diundang berdiri, kita akan menyanyikan lagu NKB 188 bait 1 dan 3 tiap langkahku. Kasih-Nya
surga yang bakal. Dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangannya sejahtera. Bukannya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku di antaranya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa, surga yang bakal. Jemaat Tuhan, pulanglah dalam sukacita dengan keyakinan bahwa Ia terus berkarya dalam hidup saudara. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan, Jadilah sahabat bagi sesama. sebab kami rindu menjadi saksi Kristus, Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, sekarang dan selama-lamanya. Dan kini terimalah berkat-Nya. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin.